sudah siap, pasti sudah mandi pagi. Sekarang duduk yang manis untuk ikut sekolah minggu bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan ya, karena Tuhan sudah sangat baik bagi kita. Dia menciptakan. Coba anak-anak sebutkan menciptakan apa saja Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang, menciptakan bumi, tempat tinggal kita. Kita mau nyanyi sama-sama ya, memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Siapa Buat Bunga. Pujian kita mengatakan yang buat gunung, bulan, bunga, semua yang ada di bumi adalah Tuhan. Karena Tuhan sangat baik kepada kita semua. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semua diberi kesehatan untuk dapat sekolah minggu bersama. Tuhan Yesus berkati kami agar sekolah minggu kami untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan teman kita yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat pujian. Kita saksikan bersama-sama ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Nah, anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau apa dulu? Mau menyanyi bersama-sama. Kita mau nyanyi pertama kali dengar firman Tuhan. Nah, sekarang anak-anak kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, ya.
Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini kami boleh menyampaikan akan puji-pujian ke hadapan Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami sampaikan boleh berkenan di hati Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan kesaksian pujian dari teman kami. Kiranya Tuhan berkati. Saat ini Tuhan kami mau dengar cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat memahaminya dan kami memperoleh berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak semuanya, sebelum anak-anak mendengarkan cerita firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan di sini. Ya, siapa tahu pada waktu masih kecil, ya, tokoh Alkitab ini pada waktu masih kecil dia dibuang di Sungai Nil, ya, ditaruh di sebuah keranjang lalu dihanyutkan di Sungai Nil karena pada waktu itu Firaun mau membunuh setiap bayi laki-laki, ya. Nah, siapa tahu nama bayi laki-laki ini? Ya, siapa tahu? Ada 4 huruf. Siapa? Iya, Musa, ya Musa, ya Musa dibuang di Sungai Nil pada waktu masih bayi, ya, sehingga Musa pada waktu itu terapung-apung di Sungai Nil lalu ditemukan oleh putri Firaun, ya, dan dipelihara sehingga sampai besar. Dan Tuhan menyuruh Musa, memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Menyeberangi Laut Merah, berjalan di padang gurun, ya. Nah, anak-anak semuanya, pada waktu itu Musa dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk apa? Untuk menerima 10 hukum, ya, 10 hukum yang Tuhan mau berikan kepada Musa dan supaya Musa sampaikan kepada bangsa Israel sehingga bangsa Israel dapat mentaati firman Tuhan dalam 10 hukum tersebut. Jadi Musa pada waktu itu dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, ya. Gunung Sinai tinggi sekali, ya. Di sana Tuhan mau berikan 10 hukum kepada Musa. Hai Musa, naiklah ke Gunung Sinai. Ya. Aku akan memberikan 10 hukum kepadamu supaya disampaikan kepada bangsa Israel. Wah, akhirnya Musa naik ke Gunung Sinai. Ya. Dia naik ke Gunung Sinai. Wah, tinggi sekali. Ya, siapa di sini yang pernah ikut pramuka? Ya, biasanya kan ya lintas alam, ya, pergi ke hutan, menyeberangi sungai. Ya, Musa waktu itu naik ke Gunung Sinai. Wah, lama sekali, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Musa ada di Gunung Sinai itu untuk menerima 10 hukum selama 40 hari 40 malam. Lama sekali, ya. Di sana Musa tidak makan, tidak minum, ya. Kasihan sekali, ya. Tapi Tuhan beri kekuatan kepada Musa karena Musa mau menerima 10 hukum Tuhan. Nah, pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, semua bangsa Israel yang ada di bawah gunung di sana menunggu, ya. Mereka menunggu di mana ya pemimpin kita Musa, kenapa tidak turun-turun, ya? Jangan-jangan diterkam beruang, jangan-jangan diterkam harimau. Aduh, ya. Mereka sudah mulai gelisah, ya. Bagaimana ini pemimpin kita nggak turun-turun? Entah kenapa dia itu, ya. Kenapa Bapak Musa itu nggak turun-turun? Barangkali dia sudah dimakan beruang kali, ya. Lalu mereka akhirnya berbisik-bisik. Gini aja, ya, kita suruh itu Bapak Harun untuk membuat Allah bagi kita, ya, dengan membuat sebuah patung. Oh ya, saya setuju katanya, ya. Saya setuju. Lalu mereka bersepakat memaksa Harun, meminta kepada Harun untuk membuatkan bagi mereka patung anak lembu emas. Wah, bagaimana caranya, ya? Pokoknya kita suruh Harun, ya. Lalu mereka datang menemui Bapak Harun.
Bapak Harun, kami perlu untuk mempunyai satu Allah bagi kami. Karena Musa yang naik gunung Sinai itu sampai sekarang tidak turun-turun. Oleh sebab itu, buatkan bagi kami Allah yang akan memimpin kami. Mana boleh, nggak bisa lah. Kita harus taat hanya kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah kepada yang lain. Nggak bisa Bapak Harun, kami ini kan perlu seorang pemimpin, tapi Musa sudah pergi, tidak turun-turun. Dan kami mau supaya Pak Harun membuatkan bagi kami Allah untuk kami sembah, ya, patung untuk kami sembah. Lalu bangsa Israel memaksa Harun, ya, untuk apa? Membuat bagi mereka patung anak lembu emas. Akhirnya Harun tidak bisa lagi untuk menolak permintaan mereka. Harun mengatakan, baiklah kalau demikian, kalian kumpulkan, ya, semua emas yang ada pada kalian, dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian, supaya dikumpulkan, berikan kepadaku. Ya, nanti aku akan buatkan patung anak lembu dari emas. Wah, mereka senang, ya. Wah, ibu-ibu ambil itu anting-antingnya, ya, dilepaskannya, ya. Anak-anak cincinnya diambil, ya. Jangan, Ma, jangan. Ini cincin saya, jangan. Mbak sini. Ini Bapak Harun minta tuh, ya. Jangan. Ya, diambilnya, ya. Kalungnya juga diambil, ya. Anak-anak gadis kecil, ya, seperti kalian, ya, yang punya kalung yang sangat disayangi, ya, diminta juga oleh bapaknya, ya. Mana kalungnya? Jangan, Pak, jangan. Aku sayang sama kalung ini, ya. Mana? Cepat berikan kepadaku, ya. Diambil juga, ya. Lalu, ya, mereka semuanya memberikan emas mereka, cincin mereka, anting-anting mereka, kalung mereka, gelang kaki mereka, gelang tangan mereka, banyak sekali, ya. Wah, banyak sekali, ya, dibawa dengan kereta. Dibawa kepada Harun. Ini Pak Harun, ini emasnya sudah terkumpul. Akhirnya Harun menyuruh orang-orang Israel, bangsa Israel, untuk membuat tungku yang sangat besar, ya. Lalu dimasaknya emas itu dengan api yang sangat panas, ya. Wah, lalu dicetaknya seekor anak lembu dari emas itu. Wah, patung anak lembu emas, ya. Telinganya 2, kakinya 2, kakinya 4, bukan 2, kakinya 4, apa lagi? Matanya 2, hidungnya 1, lubangnya ada 2, ya. Bisa bunyi enggak? Enggak bisa dong, ya. Ini kan patung, ya, kalau lembu. Tapi ini patung, ya, diem ya. Wah, mereka sedang hore. Allah kita sudah selesai, ya. Kita bisa menyembah Dia, ya. Mereka membuat pesta hari itu, ya. Mereka menabuh genderang, mereka membuat rebana, ya, membunyikan rebana, mereka membunyikan trompet, mereka bersukaria, makan-makan, berkeliling, mengelilingi patung anak lembu emas itu. Lalu bagaimana Musa? Musa di atas dengar, ya. Suara apa itu, ya? Wah, Musa sedang mau turun dari gunung Sinai, ya. Suara apa itu? Oh, kebetulan Yosua ada di kaki gunung, ya. Musa sudah dekat Yosua. Musa bertanya pada Yosua, ada apa itu bunyi sana kok kuat riuh sekali? Ya, ada apa itu? Apakah ada peperangan di sana? Oh, nampaknya bukan, ya. Kayaknya ada pesta di sana. Ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, hai Musa, bangsa Israel yang kau pimpin itu adalah bangsa yang tegar tengkuk.
Mereka sudah berkhianat kepadaku. Mereka sudah membuat patung tuangan dari emas. Mereka sudah tidak setia kepadaku. Oleh sebab itu, aku akan menghukum mereka. Aku mau membinasakan mereka. Aduh, Musa sedih sekali. Aduh, kalau bangsa Israel dibinasakan, aduh kasihanlah, mati semuanya, bagaimana ini? Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan janganlah Tuhan, jangan binasakan mereka, tolonglah ampuni mereka Tuhan. Gak bisa, mereka sudah berkhianat, memberontak terhadap aku. Mereka tidak setia terhadap aku. Tuhan, nanti kalau Tuhan binasakan mereka, jangan-jangan bangsa-bangsa yang tak mengenal Engkau itu berkata, rupanya Tuhan mereka, rupanya Allah mereka membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dibunuh di padang gurun. Bagaimana Tuhan? Pasti kita malu dong, ya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Tuhan, ya, ampuni mereka, ampuni bangsa Israel ini, ya. Akhirnya hati Tuhan tergerak, ya. Oh iya ya. Wah, kalau begitu, iyalah. Tapi mereka yang sudah berkhianat, ya, mereka harus dihukum, ya. Lalu anak-anak, pada hari itu ada kurang lebih 3.000 orang yang dihukum oleh Tuhan. Mereka akhirnya mati karena mereka melawan Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu, melalui cerita ini, Pak Pendeta mau mengajar anak-anak semuanya untuk selalu setia dan taat dalam mengiring Tuhan, ya, untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Nah, Pak Pendeta mau bertanya, kenapa Allah marah terhadap bangsa Israel? Ayo, kenapa? Iya betul, karena mereka tidak setia. Mereka memaksa Harun untuk membuat apa? Patung anak lembu emas. Iya, mereka menyembah patung itu. Patung itu bisa tolong mereka tidak? Tidak bisa. Ya, patung anak lembu emas tak bisa tolong mereka. Ada lalat hinggap di telinganya. Tidak bisa usir, tidak bisa. Dia tidak bisa bergerak, ya. Patung itu tidak bisa bergerak, harus diangkat, ditaruh di kereta, ditarik baru bisa berpindah tempat, ya. Tapi tidak bisa menolong bangsa Israel. Nah, itulah yang membuat Tuhan marah, ya, sehingga Tuhan menghukum mereka. Nah, anak-anak semuanya, kita harus lebih setia kepada Tuhan. Anak-anak, Pak Pendeta mau memberi nasihat. Ya, memang kita tidak seperti bangsa Israel menyuruh membuat patung anak lembu emas. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita lebih mementingkan, ya, yang lain daripada Tuhan. Contohnya, kita lebih suka main game, ya, hari-hari main game, sampai malam main game, ya. Papa mama nasihati kita tak mau dengar, ya. Kita main game terus, ya. Waktunya hari Minggu, sekolah Minggu, dengar cerita firman Tuhan, kita sibuk main game. Nah, ini tidak boleh, ya. Berarti kita menjadikan game itu berhala bagi kita. Game itu adalah Tuhan kita, tidak boleh. Mulai hari ini kita harus setia, taat di dalam mengikut Tuhan. Oke, cerita kita cukup sekian. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Nah, ceritanya mengatakan bahwa kita tidak boleh tidak taat kepada Allah. Karena bangsa Israel tidak taat kepada Allah, mereka menyembah, membuat patung anak lembu, sehingga mereka mendapat hukuman dari Allah. Karena apa? Karena tidak taat. Anak-anak tahu
patung anak lembu itu tidak dapat menyelamatkan bangsa Israel. Sama seperti kita juga tidak dapat diselamatkan oleh apa tadi? Kalau kita mentuhankan dia tidak dapat menyelamatkan kita. Yang dapat menyelamatkan kita yaitu Yesus Kristus. Nah, anak-anak, keselamatan tidak pernah bisa kita beli. Dengan iman dan percaya kepada Yesus, kita bisa selamat. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau nyanyi. Kalau keselamatan. Kita diampuni oleh kuasa Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang menggantikan kita mati di kayu salib. Karena itu kita sebagai anak Tuhan harus selalu setia kepada Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.